selamat siang. Ada salam. Anganjali. Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Ketemu lagi dengan Bu Kristina dalam pelajaran sejarah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silahkan duduk kembali. Ayo, silahkan duduk. Selamat siang anak-anak. Ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, Ibu lihat dari senyum-senyum kalian semuanya sehat ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Oke, berarti hari ini nihil ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi di atas meja kalian hanya ada buku tentang sejarah aja. Jadi silahkan buku yang tidak terkait dengan pelajaran sejarah silahkan dimasukkan. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum materinya kita lanjut, adakah dari kalian yang masih ingat gak pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang apa? Tentang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Oke, kalian ingat nggak bangsa Barat apa saja yang datang ke Nusantara? Rian? Inggris. Oke, Windy? Belanda. Portugis. Lagi satu? Oke, Spanyol. Kira-kira tujuan mereka untuk datang ke Nusantara untuk apa? Mencari rempah-rempah. Oke, mencari rempah-rempah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Di sini Ibu memiliki gambar. Bisa dicermati kira-kira itu gambar apa di depan? Ya, Doraemon lagi? Nobita. Ini adalah gambar kartun legend ya. Ada Doraemon dan juga ada Nobita. Kira-kira mereka lagi ngapain? Oke, naik yang namanya mesin waktu. Ada yang tahu nggak makna dari gambar ini? Menjelajah waktu. Oke, menjelajah waktu bisa jadi. Nah, jadi bisa Ibu tekankan di sini ya. Jadi maknanya adalah tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu. Benar nggak? Nah, dan memulai awal baru lagi dengan memperbaiki kesalahan yang kita buat sebelumnya di masa lalu. Tetapi kita semua bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Jadi untuk kalian tetap semangat, tetap kejar dan raih impian-impian kalian, Astungkara menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses. Oke? Kita lanjutkan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang dominasi pemerintahan Belanda Indonesia, tanam paksa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang pertama itu adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan latar belakang pelaksanaan sistem tanam paksa dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui proses pencarian informasi dan literasi, peserta didik mampu menganalisis beberapa penyelewengan dalam penerapan sistem tanam paksa. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui proses pencarian informasi dan literasi, peserta didik mampu mengevaluasi dampak positif dan dampak negatif pelaksanaan sistem tanam paksa dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui proses pencarian informasi dan pengamatan gambar, peserta didik mampu mengevaluasi beberapa peninggalan penerapan sistem tanam paksa yang masih bisa dilihat dalam kehidupan bangsa di Indonesia masa kini dengan akurat. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 4 tokoh tanam paksa. Jadi, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan, dan pertanyaan itu lewat yang namanya kuisis. Oke, sudah semua daftar di kuisis? Oke, baru Nova masuk. Kita mulai kuisisnya.
Siapa kira-kira nanti menjadi peringkat pertama? Oke, jadi kita udah dapatkan nih ya. Yang pertama itu dapat juara 1 adalah Nova. Kemudian juara keduanya adalah Riandika dan ketiga adalah Ninik. Karena nyari juara 1, 2, dan 3 aja. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi tokoh dari Tanam Paksa. Ya, kira-kira tadi yang kalian jawab yang mana merupakan pencetus dari Tanam Paksa? Ini? Ya, namanya siapa? Oke, namanya adalah Johannes van den Bos. Kemudian yang ini, bapak yang satu ini siapa namanya? Oke, apakah dia pencetus atau penentang? Oke, kemudian yang di tengah-tengah nih? Oke, Baron van Hove. Dia adalah penentang. Dan lagi satu? Ya, Van der Putte, dia juga seorang penentang dari tanam paksa. Karena kita bicara tentang tanam paksa, ada beberapa jenis komoditas yang dulu sangat laku di pasar dunia internasional. Nah, tanaman yang Ibu bawa satu ini. Nah, ada yang tahu? Oke, kopi, tapi Ibu bawa kopi yang masih hijau. Ya, dapatnya yang hijau. Yang jelas kalian tahu ini adalah buah kopi ya. Terus ini tebu. Oke, kalau tebu itu nanti bahan dasar tebu ini nanti jadi apa? Gula. Oke, bagus sekali. Gula apa? Oh, gula putih ya, gula pasir. Nah, ada kopi, ada tebu. Nah, bahan dasarnya daun teh, bisa kalian lihat nih, ini daun teh ya. Jadi kalian seduh, habis itu bisa kalian minum, jadilah minuman teh. Kemudian yang terakhir ada di sini. Ya, ini adalah mako bahasa Balinya. Nah, jadi bahan dasarnya adalah tanaman tembakau. Jadi daunnya dikeringkan dulu, kemudian diiris tipis-tipis, jadilah ini. Bahan dasar apa ini? Oke, bagus sekali, rokok tembakau. Jadi ada 4 tanaman yang Ibu pakai di sini, ada kopi, ada tebu, ada teh, juga ada tembakau. Untuk selanjutnya, silakan disimak. Kira-kira orang ngapain itu? Ya, barista. Apakah ada di antara kalian yang ingin menjadi barista? Cita-citanya tinggi ya, jadi guru, jadi apa lagi? Polisi. Oh, polisi, jadi dokter. Nah, apalah itu yang penting cita-cita kalian terwujud. Nah, nih. Apa? Kopi. Ya, tadi kopi itu buahnya, kemudian dikeringkan akan menjadi ini. Kemudian biji kopi, kemudian diseduh menjadilah kopi. Adakah dari kalian yang suka minum kopi? Nah, dari manakah asal mereka itu, tanaman yang tadi Ibu sebutkan itu? Yang pertama kita akan membahas tentang kopi. Tanaman kopi itu dipercaya ditemukan pertama kali di Afrika. Yes, di Afrika. Nah, jadi melansir namanya Ensiklopedia Britannica, itu di Afrika itu yaitu di daerah yang namanya Keva atau ya Kava, Ethiopia. Yang jelas itu daerahnya Afrika. Nah, jika kalian Ibu kasih gambar, nah ini benua apa? Afrika. Ya, sip, benua Afrika. Nah, jadi budidaya jual beli kopi itu dimulai di Semenanjung Arab, di daerah Arab. Kemudian di abad ke-16 kopi itu mulai dikenal di Persia, kemudian di Syria dan di Turki. Nah, entah bagaimana caranya akhirnya kok bisa ya, kenapa kopi itu ada di Indonesia. Nah, jadi kopi itu nanti bisa sampai di Indonesia itu diperkenalkan oleh orang Eropa, di mana kita minggu lalu sudah membahas bagaimana bangsa Eropa itu masuk ke Nusantara. Nah, salah satu nanti yang dibawa mereka itu adalah kopi itu sendiri. Nah, di akhir abad ke-17 ini Belanda akhirnya mendapatkan yang namanya biji kopi atau benih kopi yang seperti ini tadi itu loh. Jadi bijinya didapatkan, kemudian akhirnya biji kopi itu akhirnya berhasil dibudidayakan di sini. Di mana? Ya, Batavia, dulu namanya adalah Batavia, kalau sekarang namanya adalah Jakarta. Oke, sip, kita lanjutkan ke yang kedua, itu ada tebu. Tebu tadi yang kalian bilang akan menjadi gula. Gula pasir, ya kan? Dari manakah kira-kira tebu itu berasal? Ayo. Oh ya, bagus sekali. Jadi tebu itu
berasal dari Papua Nugini. Nah, Papua Nugini, kemudian tebu kemudian diolah pertama kali dan diketahui tercatat di Inggris katanya. Nah, itu tahun 1099. Pada masa ini kemudian tebu itu diolah menjadi gula, gula menjadi barang mewah. Nah, sampai disebut dengan emas putih. Tuh bayangkan, gula itu menjadi barang yang sangat mewah, sering disebut dengan emas putih. Oke, emas putih. Pada tahun 1500, kemudian pedagang dari Portugis, jadi yang membawa adalah Portugis, membawa tebu itu ke Brasil, kemudian membuat perkebunan tebu di sana. Perkebunan itu kemudian menyebar hingga ke Jamaika. Kemudian tidak ketinggalan, kemudian bangsa Belanda juga membawa tebu ke daerah jajahannya. Salah satunya daerah jajahannya adalah Indonesia sendiri. Kita lanjutkan. Nah, teh itu tadi. Kira-kira teh dari mana? Cina. Ya, teh itu dari Cina. Nama Latinnya itu adalah Camellia sinensis. Pertama kali masuk ke Indonesia itu tahun 1684. Belum lahir ya. Nah, berupa biji teh dari Jepang yang dibawa oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Andreas Kleyer dan ditanam sebagai tanaman hias di Batavia. Nah, dijadikan tanaman hias tuh dulu teh itu. Kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Bos, nah yang tadi udah kalian jawab di kuisis itu, teh pun menjadi salah satu tanaman yang terlibat dalam kultur sel-sel atau tanam paksa. Oke, kita lanjut. Terakhir, tembakau. Tembakau kira-kira dari mana? Amerika. Dari? Amerika. Ya, AS, Amerika Serikat. Jadi tepatnya itu adalah daerah Virginia. Nah, berdasarkan bukti arkeologis, tembakau telah ditanam di Amerika sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Itu bayangkan. Dugaan tersebut didasari oleh penemuan hieroglif yang menggambarkan seorang dukun Maya yang sedang, ya kita tahu bahwa tembakau itu adalah bahan dasar dari membuat rokok. Tembakau sudah ada di Nusantara itu pada abad ke-17, hampir sama ya dengan kopi ya. Dari catatan Edmund Scott, seorang principal agent untuk Dutch East India Company atau nanti VOC di Banten tahun 1603 sampai 1605. Jadi Scott pernah mencatat bahwa orang Jawa juga mengkonsumsi banyak tembakau dan opium. Nah, hal ini menandakan bahwa penggunaan tembakau sudah meluas di wilayah Banten pada tahun 1603. Ya. Jadi apa perbedaan penanaman kopi, kemudian teh, kemudian tebu dan tembakau pada masa kolonial Belanda dengan sekarang? Nah, jadi perbedaannya itu adalah penanaman kopi, teh dan tembakau. Kalau dulu jadi kalau dulu kopi, teh, tembakau, tebu dan tembakau itu kalau dijual untuk siapa? Ya, jadi hasil penjualan dari jenis tanaman ini semuanya masuk ke kantong atau ke kas Belanda. Tetapi kalau sekarang, iya, kantong siapa? Petani yang menanam itu dia yang mendapatkan keuntungannya. Nah, itulah perbedaannya. Kita lanjutkan. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya tentang apa itu sistem tanam paksa. Nah, ini salah satu bagaimana ilustrasi ya dari tanam paksa di zaman dulu. Bagaimana orang-orang pribumi, para petani pribumi itu melakukan yang namanya sistem tanam paksa atau bertani. Kita lanjutkan. Latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa apa? Ada beberapa hal. Di antaranya Belanda mengalami krisis ekonomi. Kemudian kas Belanda kosong. Kemudian utang Belanda yang sangat banyak. Itulah yang menjadi latar belakang akhirnya diterapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Aturan-aturan dari tanam paksanya. Yang pertama itu adalah, nah, tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah katanya. Jadi penduduk itu punya tanah, kemudian tanahnya dipakai untuk tanam paksa dan bebas dari pajak. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata gimana? Ada aturannya, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata terjadi penyelewengan. Nah, untuk selanjutnya ada mitos nih. Ada mitos. Nah, mitos dari tanam paksa itu bisa kalian simak di depan. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, kenapa banyak anak, banyak rezeki? Nih, bisa kalian lihat.
Nah, gambarnya ya, ilustrasinya ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menyatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Karena apa nih? Banyak anak berarti akan ada tenaga tambahan untuk menggarap lahan. Terus selanjutnya tokoh penentang dari tanam paksa, Ibu jelaskan satu aja ya di sini. Nah, ini siapa? Ya, Edward Dawes Dekker. Jadi dia menyuruh untuk Maksa Pelar ini memberikan yang namanya balas budi nanti kepada Indonesia. Oke, jadi sekian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk materi singkatnya dari tanam paksa. Untuk selanjutnya nih, kalian silahkan bekerja untuk lebih lanjutnya bagaimana sistem tanam paksa, bagaimana latar belakangnya, kemudian dampak-dampak dari tanam paksa, bagaimana penyelewengannya, itu kalian bisa diskusikan sama teman kalian lewat yang namanya berdiskusi kelompok. Nanti ada LKPD yang Ibu bisa bagikan kepada kalian, kalian nanti jawab, kemudian kalian nanti buat dalam bentuk PPT, oke? Dan nanti PPT-nya sudah selesai bisa dipresentasikan di depan. Silahkan, sudah punya kelompok kan? Ya. Oke, silahkan bisa ke kelompoknya masing-masing. Yuk. Cari temennya. Oke, Ibu akan kasih kalian lembar LKPD. Setiap siswa 1 LKPD. Ya, silahkan laptopnya bisa dibuka. Kelompok 2 pembagian PPT-nya udah siapa-siapa aja. Yang ini bagian ini dah. Nanti yang ini baru tugas 2-nya baru mandiri. Ntar ada pas evaluasi namanya. Ya. Sebelum presentasi kita lakukan yang namanya ice breaking ya. Oke, boleh berdiri ya semuanya. Widi bisa pimpin di depan ya, Win. Apel. Apa lagi? Anggur. Nanas. Rian ngapain? Jeruk. Oke, terima kasih. Presentasi sekarang? Iya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 gimana? Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Oke, selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kami siapkan, yakni mengenai pengertian dan latar belakang pelaksanaan sistem tanam paksa. Oke, di sini saya akan membahas tentang kultur stel-sel atau lazim dikenal oleh masyarakat sebagai sistem tanam paksa. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan yang pernah diterapkan pada masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Ada beberapa peninggalan penerapan sistem tanam paksa yang masih bisa dilihat dalam kehidupan bangsa Indonesia masa saat ini. Yang pertama ada pabrik Cibeti, menjadi saksi bisnis sejarah perkebunan priangan di era kolonial Belanda. Yang selanjutnya ada terowongan Gempengan, adalah terowongan kereta api pertama di Hindia Belanda. Jadi sekian presentasi dan juga pertanyaan yang akan kami sampaikan. Sekarang kami buka dengan sesi tanya jawab. Apa hubungan penyelewengan pada aturan tanam paksa dengan kultur prosetan? Oke, silakan didiskusikan dulu. Jadi, kultur prosetan adalah hadiah dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa atau penguasa pribumi kepala desa yang dapat menyerahkan hasil panen memenuhi ketentuan yang diterapkan dengan tepat waktu. Penyimpangan ini terjadi karena penguasa lokal tergiur oleh janji Belanda yang menerapkan sistem kultur prosetan, sehingga dalam pelaksanaannya tanam paksa banyak mengalami penyimpangan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dan juga sesi tanya jawab yang kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata, kami tutup dengan terima kasih dan selamat Siang. Yuk, kelompok 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian dan latar belakang pelaksanaan sistem tanam paksa. Tanam paksa adalah sebuah kebijakan yang memaksa penduduk Hindia Belanda untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Adapun tujuan dibentuknya sistem tanam paksa, yang pertama mengisi kas negara Belanda yang kosong. Nah, adapun dampak positif dan negatif
beberapa peninggalan penerapan sistem tanam paksa yang masih dilihat dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Stasiun Cigobong sekitar tahun 1900. Stasiun Cigobong saat ini. Di Kabupaten Purbalingga ada saksi bisu praktek tanam paksa yang masih bisa disaksikan hingga kini. Saksi bisu itu berupa bangunan gardu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami buka dengan sesi tanya jawab. Ayo, siapa yang bertanya? Oke, Tari. Mengapa dalam pelaksanaan tanam paksa menimbulkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat Belanda? Pro dan kontra katanya sistem tanam paksa di sana di Belanda. Gimana maksudnya? Yuk, silakan didiskusikan dulu. Pro dan kontra ini hadir dari dua kubu yang berbeda di masyarakat Belanda, di mana kubu yang pro dan paksa merupakan kelompok pegawai, pemerintah, dan kelompok konservatif karena bisa mendatangkan banyak keuntungan bagi negara Belanda. Jawabannya bisa diterima. Oke, banyak ada pro dan kontra. Sip, udah? Tari? Udah semua? Oke, silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan selamat siang. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pengertian dan latar belakang pelaksanaan sistem tanam paksa. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari tanam paksa itu sendiri. Tanam paksa adalah sebuah kebijakan yang memaksa penduduk Hindia Belanda untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dibentuknya sistem tanam paksa, yakni yang pertama mengisi kas negara Belanda yang kosong, membangun kembali infrastruktur di Belanda yang hancur karena peperangan. Kemudian ada beberapa penyelewengan dalam penerapan sistem tanam paksa, yakni pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa, serta kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani. Ya, bagus. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi kami pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, persilakan. Saya bisa. Baik, izin bertanya, apa itu pabrik produksi Guta Perca yang ada di PPT kalian? Pabrik? Guta Perca. Oh, Guta Perca katanya. Ada tadi menyinggung tentang pabrik Guta Perca. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Felisa mengenai pabrik Guta Perca. Yang dimana pabrik produksi Guta Perca dari Cipetir ini adalah sebuah pabrik karet. Keunikannya ini tidak dimiliki tanaman karet biasa. Kandungan kimianya berbeda dan pengolahannya pun berbeda. Kalau karet biasa kan dari batang disadap kemudian keluar getahnya. Kalau Guta Perca ini dari daun dan getahnya berada di bagian daun. Apakah bisa diterima oleh Felisa? Ya, jadi ada pabrik, selain ada pabrik gula juga pada masa itu Belanda juga membuat yang namanya karet ya. Nah, Guta Perca yang disebutkan sama kelompok 3 itu tadi. Jadi pengolahannya berbeda dengan karet pada umumnya. Kalau karet pada umumnya kalau kalian lihat di Upin itu kan batangnya yang diginikan ya untuk mencari karetnya itu. Tetapi kalau ini dari daunnya. Nah, itu juga dibuat sama Belanda pada saat itu selain yang namanya tembakau, kopi, teh sama tebu itu. Oke, udah? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengulangan materi. Kami akhiri dengan selamat siang dan terima kasih. Oke, kelompok 4 silakan. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang pengertian dan latar belakang pelaksanaan sistem tanam paksa. Baik, selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif pelaksanaan sistem tanam paksa. Yang ketiga, rakyat mulai mengetahui penggunaan teknologi dalam pengelolaan pertanian. Yang keempat, perluasan jaringan jalan raya untuk kepentingan tanam paksa. Baik, selanjutnya ini adalah gambar dari stasiun Sukabumi saat ini. Di stasiun ini kita masih bisa melihat sisa-sisa teknologi yang terbilang maju pada zamannya. Mengingat saat itu kereta api sangat diandalkan untuk mengangkut hasil perkebunan di Priangan. Baik, itulah penjelasan atau pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami buka dengan sesi tanya jawab. Ayo, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Syabudin Maharani dari kelompok 1. Mengapa saat tanam paksa Belanda banyak pembangunan kereta api dan stasiun? Padahal pada saat itu penduduk masih tergolong sedikit.
Motivasi utama Belanda membangun jaringan kereta api ialah untuk efisiensi angkutan barang, khususnya hasil perkebunan seperti gula, teh, kopi, tembakau, dan sebagainya. Dan kenapa Belanda membangun banyak rel kereta padahal saat itu masih sedikit penduduk? Karena itu memang awalnya bukan untuk penumpang, diprioritaskan untuk angkutan barang saja. Berarti untuk transportasi ya, transportasi mempermudah bangsa Belanda itu untuk membawa atau menyalurkan barang-barang atau hasil dari tanaman yang dihasilkan. Seperti itu ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Habis ini kita akan lakukan evaluasi. Oke, silakan bisa kalian jawab ya. Pertanyaan evaluasi itu waktunya 7 menit. Bu Rasa, sekalian sudah selesai untuk menjawabnya ya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan dulu. Sudah semua ya? Oke, untuk selanjutnya ini Ibu memiliki lembar refleksi untuk kalian. Dijawab di sini. Ibu bagikan dulu pada kalian. Oke, silakan dikerjakan. 5 menit aja. Bagaimana perasaan kalian? Kemudian apa yang kalian pahami ketika apakah kalian sudah mengerti dengan materi ini? Kalian bisa tuangkan di lembar refleksi itu. Sudah bisa dikumpulkan? Ayo silakan dikumpulkan. Sekarang saatnya apa sih kesimpulan? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, oke, kita mulai dari Rian dulu. Silakan Rian. Baik, kesimpulan yang dapat saya tarik dari serangkaian materi pada pagi hari ini, yaitu tanam paksa sangatlah memberatkan rakyat Indonesia pada masa itu, terutama pada para petani. Namun, tidak hanya dampak negatif saja yang ditimbulkan dari tanam paksa tersebut, ada dampak positif yang dapat kami ambil, yaitu mulai dari para petani juga dapat mengenal mengenai jenis-jenis tanaman baru yang dapat diekspor dan juga laku di pasaran, serta para petani juga dapat mengetahui teknik penanaman apa saja yang efektif untuk jenis tanaman tersebut. Mungkin sekiranya itu saja. Oke, bagus ya. Ikan aplus sama Rian. Windy, gimana Win? Oke, mohon izin menjawab. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran tadi, sistem tanam paksa atau kultur stelsel oleh Van de Bosch pada tahun 1830 di negeri Indonesia ini dilatar belakangi oleh kesulitan keuangan akibat Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Oke, bagus sekali. Bagus ya Windy ya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rian dan juga teman kalian Windy itu semuanya bagus ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini tentang sistem tanam paksa itu tidak hanya memberikan dampak negatif saja kepada bangsa Indonesia seperti penderitaan, kelaparan maupun kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga banyak memberikan dampak positif, terutama bagi para petani. Hampir sampai sekarang pun dampak positif dari sistem tanam paksa itu masih bisa dirasakan, terutama pada pertanian. Ya, jadi masyarakat Indonesia, terutama kaum petani itu bisa mengetahui berbagai jenis tanaman yang bisa dikembangkan dan bisa laku di pasar ekspor internasional. Tadi sudah kita awali dengan berdoa. Nah, sekarang untuk mengakhirinya juga kita akhiri dengan doa. Silakan Rizky. Baik teman-teman, mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Doa sempit, berdoa. Doa selesai. Oke, silakan duduk Rizky. Kita akhiri ya pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Selamat siang.